Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan net install pada router MikroTik kita. Bagi Anda yang belum bisa atau belum mengerti caranya, ikuti terus videonya sampai selesai. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan alat-alatnya. Dalam hal ini laptop kita untuk menginstal net install dan router yang akan diinstal. Selanjutnya kita harus download dulu software net install di mikrotik.com, dan juga kita harus mendownload file router OS nya dulu. Di bagian software scroll ke bawah, kita cari main paket yang sesuai dengan router kita. Di tempat saya MIPSP. Kemudian kita download router OS nya, dan juga kita harus mendownload software net install-nya. Pilih yang 64 atau 32, sesuaikan dengan spek laptopnya. Setelah semua terdownload, kita jadikan satu file yang telah kita download tadi ke dalam satu folder supaya nanti mudah untuk mencarinya. Oke, kita taruh di sini dan kita ekstrak WinRAR net install-nya, karena tadi downloadnya dalam bentuk WinRAR. Langkah selanjutnya kita setting LAN network kita, IP address-nya dengan yang satu subnet dengan net booting yang akan kita setting nanti. Dalam hal ini kita akan setting ke IP 192.168.1.10. Kita cari software net install yang telah kita download tadi. Kita buka, kemudian kita setting net bootingnya, yaitu kita akan membuat server untuk booting router. Kita setting IP nya ke 192.168.1.1. klik OK, kemudian kita menuju ke routernya, tekan tombol reset di router Anda dan tahan sambil dilepas dulu. Jadi pada saat reset harus dalam keadaan mati. Kemudian kita tancapkan sambil kita tahan tombol resetnya tadi, kira-kira 15 detik, kemudian kita lepaskan. Tunggu sampai booting, dan nanti router kita akan booting lewat LAN kita dan menuju ke server net booting kita di net install. Setelah terdeteksi dan statusnya ready, kita klik router yang telah terkoneksi dengan net installnya. Kemudian kita pilih router OS yang telah kita download tadi, kemudian klik install. Akan diformat hard disknya,
kemudian akan ditransfer ulang router OS dengan router OS yang baru. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Router akan reboot setelah itu. Kemudian jika statusnya sudah oke, maka kita sudah berhasil menginstal kembali router OS kita. Sekarang saatnya kita cek ke Winbox apakah router kita sudah ganti ke package yang telah kita install tadi. Kita buka Winbox. Isikan password default karena sudah diinstal ulang. Ternyata sudah fresh kembali router OS kita. Demikian yang dapat kita bagikan kali ini dan semoga bermanfaat. Subscribe ke channel ini untuk mendapatkan tips menarik lainnya. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasi sebuah router mikrotik dari awal. Kalau kemarin kita belajar net install, sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi routernya. Di sini saya punya sebuah router RB951 yang akan kita gunakan untuk uji kali ini. Ether 1 nanti kita akan tancapkan ke sumber internet, sedangkan Ether 2 nanti kita akan tancapkan ke laptop kita. Sekarang kita akan coba bagaimana konfigurasinya. Ikuti terus videonya sampai selesai. Untuk belajar kali ini kita mempunyai sebuah topologi yang sederhana. Jadi sebuah router mikrotik terhubung dengan internet dengan gateway yang diberikan ISP adalah 10.10.10.1. Terhubung di Ether 1 di 10.10.10.x. X di sini bisa diisi IP berapa saja, yang penting satu subnet dengan gateway-nya. Dari router di Ether 2 akan terhubung ke laptop. Pada Ether 2 kita konfigurasi IP-nya di 192.168.1.1/24. Sedangkan nanti IP di laptop kita setting 192.168.1.x/24. X di sini nanti bisa diisi IP berapa saja, yang penting satu subnet dengan gateway routernya. Sekarang kita akan masuk ke mikrotiknya. Login admin, password kosong. Tampilan utama mikrotik yang masih default, kita akan setting sesuai dengan topologi yang telah kita bikin tadi. Kita setting IP-nya dulu. Kita masukkan IP 10.10.10.254, satu subnet dengan IP internetnya tadi. Yang belakang bebas ya, boleh berapa saja, yang penting satu subnet dengan IP internetnya. Oke, Ether 1. Sekarang kita setting gateway-nya. Kita kasih gateway sesuai topologi kita 10.10.10.1. Oke. Sampai sini harusnya router kita sudah
bisa ping ke 888 replay, tapi kita belum bisa ping ke domain karena belum ada DNS-nya. Kita setting DNS-nya dulu. Kita bisa isikan DNS publik 888 atau gateway ISP 10.10.10.1. Di sini kita kasih DNS publik saja. Jangan lupa centang allow remote request supaya nanti header lainnya juga bisa ikut internetan dengan DNS ini. Sekarang kita coba ping ke domain, misalnya ping google.com. Replay. Jadi saat ini router kita sudah bisa terkoneksi dengan internet. Setelah itu kita akan setting NAT dulu supaya nanti IP privat kita juga bisa mengakses internet dari laptop kita. Sosnat out interface header 1 sebagai sumber internet, actionnya masquerade. Oke, sekarang kita alokasikan IP di header 2 yang menuju ke laptop kita. Seperti topologi tadi, kita akan isikan 192.168.1.1/24 interface di header 2, yaitu Ethernet yang mengarah ke laptop kita. Setelah itu kita akan setting laptop kita sesuai dengan subnet IP yang telah kita tetapkan di topologi tadi. Yaitu 192.168.1.x, kita kasih 2. Subnet 255.255.255.0 karena /24. Default gateway 192.168.1.1 sesuai dengan IP yang ada di router. Setting DNS-nya kita bikin DNS publik. Oke, close. Router akan mengidentifikasi IP yang telah kita buat. Berhasil. Dilihat dari indikator Ethernet tidak ada tanda masalah. Sekarang kita akan coba ping ke internet lewat command prompt. Kita buka CMD, ping ke google.com. Replay, artinya laptop kita sudah bisa internetan. Sekarang kita akan coba apakah betul laptop kita sudah bisa internetan. Kita akan buka browser. Kita akan buka YouTube dan berhasil. Jadi laptop kita sudah bisa connect dengan internet. Demikian teman-teman, basic config dari Micro T kali ini. Settingan yang lain bisa ikuti terus video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.
Halo teman-teman, setelah belajar basic config mikrotik, sekarang kita akan belajar setting DHCP server dan DHCP client. Ikuti terus videonya sampai selesai. Ini adalah topologi kita yang kemarin. Bedanya, pada internet sudah dipasang sebuah DHCP server, sehingga nanti di router kita cuma men-setting sebuah DHCP client pada interface yang mengarah ke internetnya. Dalam hal ini di router kita adalah Ether 1. Pada Ether 2, yaitu Ethernet yang mengarah ke local net kita akan men-setup sebuah DHCP server supaya nanti customer bisa otomatis mendapat IP dari kita. Sedangkan pada laptop client kita akan memasang sebuah DHCP client dengan Optane otomatik. Sekarang kita masuk ke mikrotiknya. Masuk dengan login default admin password kosong. Kita akan merubah username password dulu di sistem user. Kita pasang passwordnya, katakanlah teknisi, grupnya full, passwordnya kita setup 22334455. Ini bebas, terserah. Kemudian kita disable defaultnya. Kita exit dari Winbox dulu dan masuk dengan password yang baru. Loginnya teknisi, password 22334455. Yang pertama kali dilakukan adalah men-setup sebuah DHCP client. Kita tambahkan baru. Kita arahkan ke Ether 1, yaitu Ethernet yang mengarah ke internet. Kita centang use pure DNS. Dalam artian kita akan memakai DNS yang dari ISP. Add default route. Router kita sedang mencari, mendiscovery, ketemu statusnya bound, dan sudah mendapat sebuah IP. Sekarang kita akan mencoba apakah router kita sudah terkoneksi dengan internet. Kita akan melakukan ping ke google.com. Replay artinya router kita sudah terkoneksi dengan internet. Kalau kita lihat di IP-nya sudah mendapat IP dinamik. Pada routing, gateway-nya sudah terpasang secara dinamik. Kalau kita lihat pada DNS-nya juga sudah mendapat dynamic server dari DHCP server yang ada di internet. Kita centang allow remote request supaya IP privat di bawah router kita bisa menggunakan DNS kita. Sekarang kita akan men-setup NAT pada router kita.
chainnya SOSNAT, out interface arahkan ke header yang mengarah ke internet, yaitu header 1 action masquerade. Apply. Kita pasang NAT supaya IP privat di bawah router kita bisa menggunakan IP publik yang ada di internet. Sebelum memasang DHCP server, kita perlu memasang sebuah IP gateway pada header 2, yaitu header yang mengarah ke lokalnet kita. 192.168.2.1/24 sesuai topologi, arahkan ke header 2. Setelah terpasang IP-nya, kita baru men-setting sebuah DHCP server. Kita gunakan DHCP setup. Arahkan internet yang akan kita pakai yaitu di header 2, header yang mengarah ke lokalnet kita. Next, DHCP space ini adalah network yang terpasang di header 2. Next, gateway, menggunakan gateway IP yang telah kita pasang tadi di header 2. Range IP, ini adalah ring IP yang akan didistribusikan oleh DHCP server ke lokalnet kita. Klik net. DNS server, kita menggunakan DNS yang terpasang di router kita. List time 10 menit. Oke, komplit. Kita sudah memasang DHCP server di header 2, yaitu Ethernet yang mengarah ke lokalnet kita. Sekarang kita akan coba kita setting laptop kita di Ethernetnya. Dengan settingan obtain IP address automatically supaya mendapat IP secara otomatis dari DHCP server yang telah kita buat tadi. Indikator menunjukkan bahwa sudah berhasil. Dengan command prompt, apakah laptop kita sudah berhasil internetan, apakah belum? Kita ping ke google.com. Replay artinya laptop kita sudah terkoneksi dengan internet. Sekarang kita akan coba browsing. Apakah sudah bisa digunakan untuk browsing apa belum? Membuka YouTube, katakanlah youtube.com. Sudah berhasil. Ternyata laptop kita sudah bisa connect ke internet dan bisa digunakan untuk browsing. Kita akan mencoba sebuah halaman channel. Dan berhasil. Setelah mengkonfigurasi setting dasar mikrotik, apalagi yang perlu kita lakukan? Simak terus videonya.
Pertama yang perlu kita lakukan adalah mengganti user dan passwordnya, supaya router kita tidak dimasuki oleh orang lain. Kita setting contohnya nama usernya teknisi, password 223344. Apply. Kemudian kita disable password defaultnya. Kita logout dan masuk kembali dengan password kita yang baru. Login jadi teknisi, password 22334455. Oke, masuk. Setelah itu kita ganti identitas router kita di sistem identity. Katakanlah kita ganti dengan identitasnya router test. Nah, sudah ganti, jadi seperti ini. Kenapa kita harus ganti identitas routernya? Ini saya beri contoh, ini router kita yang terkoneksi dengan banyak router lainnya. Kalau kita lihat di Neighbor, banyak sekali router yang terkoneksi dengan nama-nama berbeda, supaya kita tahu router mana yang identitas sesuai dengan router yang kita cari, supaya kita tidak bingung. Setelah itu kita akan mematikan service router yang tidak terpakai. Kita matikan semua, termasuk telnet, kecuali Winbox dan web. Nanti biasanya untuk setting user manager kita ganti IP portnya ke 888 atau yang lain boleh. Nah, dengan demikian router kita sudah aman dan bisa konfigurasi yang lainnya. Halo teman-teman, kali ini kita akan mengikuti salah satu trainingnya Mikrotik yang kelas advance, yaitu MT-TC. Sebelum mulai training kita harus di tes swab dulu. Kita dapat flash disk dan sanitizer, ini tanda pengenal, dan kaos Mikrotik. Oke, selamat pagi semuanya, selamat datang di sesi. Tapi nanti mungkin sesinya fleksibel, nggak sesuai. Tujuannya adalah informasi DNS, pertukaran DNS-nya itu dienkripsi 100, itu juga bisa. Jadi dia pakai DHCP tapi IP-nya selalu sama. Di istilahnya itu seperti di reservasi. Langsung merespon si laptop
dengan berisi informasi alamat episodenya. Karena ini justru harusnya lebih gampang dibandingkan DNS karena jelas Anda mau buka browsing itu kan hanya HTTP, kira-kira ada file berapa. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar men-setting wireless yang ada di router Mikrotik. Jadi simak terus videonya sampai selesai. Ini adalah topologi kita kali ini, hampir mirip dengan yang kemarin. Dari internet masuk ke router kita, tetapi distribusinya kita menggunakan wireless ke arah klien-klien dari device-device mereka dengan menggunakan DHCP server yang akan kita setting di router Mikrotiknya. Oke, kita masuk ke Winbox. Seperti biasa, karena ini masih default, loginnya admin, password kosong. Pada versi router OS 6.4, kita sudah langsung diminta untuk mengganti password baru. Kita ganti, contohnya 1234. Kemudian kita logout dari Winbox, kemudian masuk lagi dengan menggunakan password yang baru. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita menggunakan new terminal tidak diminta mengganti password lagi. Sekarang kita akan men-setup DHCP client, tidak perlu menggunakan IP statik tapi menggunakan DHCP client, yaitu di header 1. Menggunakan semua parameter dan sudah mendapat IP. Sekarang kita akan coba ping ke internet, yaitu ping ke google.com. Replay artinya router kita sudah bisa terkoneksi dengan internet. Kalau kita cek di address, kita sudah mendapatkan sebuah IP dinamik. Kalau kita cek di IP root, kita sudah mendapatkan gateway, sudah tersetting secara dinamik. Begitu juga DNS, kita sudah mendapat alokasi DNS, kita tinggal mencentang allow remote request, supaya interface lain, IP yang di bawahnya bisa menggunakan DNS ini. Dan jangan lupa men-setting NAT-nya, chain source NAT, out interface kita arahkan ke header 1, yaitu interface yang mengarah ke internet, action-nya masquerade. Apply, oke. Kita menggunakan NAT untuk supaya IP yang beda subnet di router kita bisa menggunakan IP publik di router kita karena sudah ditranslasikan dengan menggunakan NAT. Kemudian kita akan membuat sebuah bridge. Kita kasih nama saja, contohnya Wi-Fi. Kenapa kita menggunakan bridge? Karena supaya nanti interface lain yang membutuhkan DHCP tidak perlu membuat DHCP server baru, tapi cukup memasukkan ke interface bridge-nya. Karena kita akan setting DHCP servernya di interface bridge. Itu kebiasaan di tempat kami. Oke, kita setting DHCP servernya. Sebelumnya kita harus menambahkan IP gateway, contohnya di sini 10.5.50.1/24 dan kita pasang di interface bridge-nya, yaitu interface Wi-Fi. Ini akan digunakan sebagai gateway-nya.
Sekarang kita setting DHCP servernya, DHCP setup, DHCP server interface ke Etherbridge, Wi-Fi, DHCP space-nya seperti gateway kita, DNS sudah teralokasi, next, dan selesai. Sekarang kita akan men-setting wireless-nya. Mode kita bikin AP bridge karena nanti akan diakses dengan banyak device. Kita buat advance supaya lebih banyak interface-nya. Band 2 GHz BGN, channel width 20, frekuensi 2412, SSID ini bebas. Di sini kita coba kasih nama Wi-Fi test. Scan list default, wireless protocol 802.11 yang bisa support device kita. Country, kita akan set country-nya sesuai dengan kebijakan di negara kita, yaitu kita menggunakan country Indonesia 5, yaitu kebijakan yang terakhir. Apply, oke. Sekarang kita masukkan interface WLAN kita ke bridge yang telah kita buat. IP bridge port, kemudian interface-nya kita arahkan ke WLAN 1, bridge-nya bridge Wi-Fi atau bridge yang kita buat tadi. Selesai, sekarang tinggal kita enable. Settingan sudah selesai, saatnya kita melakukan pengujian. Kita akan menguji menggunakan HP. Di HP Wi-Fi, kita arahkan ke SSID yang telah kita buat tadi, yaitu Wi-Fi test. Dan tersambung. Pada saat tersambung, di interface kita WLAN-nya dengan flag RS, artinya sudah berhasil terkoneksi. Sekarang kita akan mencoba apakah HP kita sudah connect internet. Kita akan coba buka YouTube. Kita buka salah satu video dan berhasil. Nah, pada saat YouTube diputar, ini kalau kita lihat di interface WLAN 1 sudah ada traffic internetnya. Kalau dilihat sini, DHCP-nya di tab list sudah ada daftar yang masuk, yaitu HP kita tadi. Demikian video kali ini, dan untuk video selanjutnya kita akan membuat sebuah konfigurasi wireless dengan menggunakan service hotspot. Jadi subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat sebuah service hotspot di access point MikroTik. Jadi simak terus. Ini adalah topologi kita kali ini, masih sama seperti kemarin. Dari internet masuk ke router dengan DHCP klien. Bedanya untuk distribusinya, kita akan menggunakan service hotspot. Kita akan distribusikan ke wireless menuju ke device-device dengan menggunakan service hotspot. Oke, sekarang kita akan masuk ke Winbox-nya. Buka Winbox. Klik MAC address karena routernya masih fresh. Login admin, password kosong. Default login Winbox. Pada seri ini kita langsung diminta merubah password kita. Passwordnya katakanlah kita bikin 1234 seperti kemarin.
klik change now, kita tutup, kemudian kita login kembali dengan menggunakan password yang telah kita bikin tadi, admin 1234. Oke, ini adalah tampilan Winbox kita yang masih fresh. Kita akan merubah identitas router kita. Katakanlah kita bikin router hotspot. Kemudian kita akan men-setting basic config MikroTik. Bagi yang belum bisa men-setting basic config, bisa cek linknya di atas atau nanti bisa cek di deskripsi. Setelah itu kita akan men-setup sebuah DHCP client yang mengarah ke header 1, yaitu header internet. Kita centang semua parameter kita gunakan supaya lebih cepat. Sudah terkoneksi dan bound. Sekarang kita coba ping ke internet. Ping ke google.com. Replay. Artinya router kita sudah terkoneksi dengan internet. Kalau kita di NAT, kita tidak akan men-setting masquerade pada NAT karena nanti sudah ada di settingan hotspotnya. Dan juga kita tidak membuat gateway di interface hotspotnya karena nanti juga sudah tersetting di setting hotspot. Sekarang kita akan membuat sebuah bridge. Kita kasih nama bridge hotspot. Bridge ini nanti akan kita gunakan untuk menempatkan service hotspotnya. Jadi settingan hotspot, server hotspotnya nanti akan kita taruh di bridge ini. Kemudian interface yang ingin menggunakan service hotspot nanti tinggal kita masukkan ke bridge ini. Katakanlah kita kasih nama bridge-nya hotspot. Apply, oke. Sekarang kita akan menginjak ke hotspotnya, IP hotspot. Klik hotspot setup. Kita arahkan ke interface bridge yang telah kita buat tadi. Kemudian akan setting gateway-nya di sini sudah ada settingannya, dan masquerade network kita centang. Address pool adalah IP yang akan kita distribusikan, range-nya seperti ini. Lainnya next. Kita diminta memasukkan user, tapi kita langsung next aja. Kalau kita lihat di address list, sudah terbentuk sebuah gateway hotspot. Dan kalau kita lihat di firewall, NAT-nya sudah banyak parameter yang tersetting di situ secara otomatis. Dan sudah ada masquerade hotspotnya, yaitu masquerade yang mengarah ke IP hotspotnya, yaitu 10.550.T0/24. Jadi satu network saja. Kemudian kita cek DNS-nya dan kita centang allow remote request supaya interface yang lain bisa menggunakan DNS kita. Kemudian kita akan melihat server hotspotnya. IP hotspot sudah terbentuk sebuah server hotspot dengan server profile dan user admin yang sudah kita bikin di settingan hotspot tadi dengan user profile yang masih standar. Standarnya share usernya 1. Share user itu adalah berapa banyak user yang akan bisa terkoneksi dengan user tersebut. Katakanlah kita share usernya 10, jadi nanti bisa 10 user yang terkoneksi dengan user admin. 10 orang yang bisa terkoneksi dengan user admin. Rate limit itu adalah batasan bandwidth. Katakanlah kita kasih 1 mega upload, 1 mega download. Oke.
Kita juga bisa membuat sebuah user baru di tab user. Servernya kita arahkan ke server hotspot 1, server hotspot kita. Namanya katakanlah kita kasih Andi. Password kita uncheck head password supaya kelihatan 1122. Profilnya kita arahkan default karena cuma ada satu. Apply. Kita juga bisa menambahkan profil baru, parameter baru untuk user hotspot kita. Jadi di user hotspot nanti akan bisa menggunakan profil ini. Kita kasih contoh namanya, kita kasih nama klien rumahan. Share usernya 10. Rate-nya, kecepatan bandwidth-nya 512 kbps, setengah mega. Upload dan 512 kbps download. Supaya beda dengan yang pertama tadi. Klik apply. Oke. Kemudian di tab user kita arahkan user yang ingin menggunakan hotspot profil yang kita buat tadi. Jadi sekarang profil user Andi menggunakan profil hotspot rumahan. Sekarang kita akan setting wireless-nya. Seperti biasa mode AP Bridge. Karena akan diakses banyak customer. Band 2 BGN. Channel 20, frekuensi bebas. SSID-nya kita kasih contoh hotspot kita. Scan list-nya default aja. Wireless protokol 802.11, yaitu yang support dengan device kita. Security profile default. Frekuensi mode, regular domain, dan kita arahkan ke channel, ke country Indonesia 5, yaitu kebijakan Indonesia yang terakhir. Klik play. Oke. Sekarang kita tinggal masukkan saja WLAN 1 ke bridge yang telah kita buat tadi, yaitu di tab bridge port. Tambahkan interface baru, kemudian kita masukkan WLAN 1. Setelah itu WLAN 1 kita enable. Nah, sekarang kita sudah berhasil men-setting server hotspotnya. Jadi distribusi wireless kita sudah menggunakan service hotspot. Apabila di interface lain ingin menggunakan service hotspot kita bisa memasukkan saja katakanlah interface 3 atau 4 ke bridge yang telah kita buat. Jadi nanti interface tersebut juga menggunakan parameter hotspot kita. Sekarang kita akan menguji coba dengan menggunakan HP. Kita buka settingan wireless-nya. Kita konekkan ke SSID yang kita buat, hotspot kita. Mendapatkan IP kalau dilihat di WLAN 1 sudah status R sudah menyala. Sudah statusnya R. Login. Kita masukkan user yang telah kita buat tadi. Contoh, login Andi, passwordnya 1122. Sudah ada notifikasi seperti ini, Anda berhasil terkoneksi, artinya kita sudah berhasil masuk ke hotspot. Sekarang kita akan mengetesnya dengan mencoba membuka YouTube.
Nah, berhasil. Kalau kita lihat di HP ini kecepatannya kayaknya lambat. Kalau kita cek di queue-nya sudah terlimit 512. Jadi pada saat kecepatan di HP kita mencapai 512, maka secara otomatis router akan melimitnya sesuai dengan parameter settingan yang telah kita buat tadi. Di simple queue ini, settingan ini akan terbentuk secara otomatis sesuai dengan parameter yang telah kita bikin di server hotspot tadi. Nah, pada saat mencapai limit, mencapai 512, maka di simple queue akan berwarna merah, artinya sudah mencapai limit maksimal. Kalau dilihat di server hotspotnya, di tab aktif, maka user Andi sudah terdaftar di situ dan terlihat juga TX rate dan RX rate-nya maksimal 512K seperti yang kita setting tadi. Itu tadi settingan hotspot kita kali ini. Untuk tips berikutnya bisa subscribe untuk berlangganan dan mendapatkan settingan-settingan terbaru. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Halo teman-teman, setelah kita men-setting sebuah wireless MikroTik dengan menggunakan service hotspot, sekarang kita akan mencoba menggabungkan dengan sebuah service lain di MikroTik, yaitu server radius. Jadi dengan server radius nanti kita bisa gabungkan dengan service hotspot, server hotspotnya, dan kemudian kita akan kombinasi dengan service user manager. Jadi ikuti terus videonya sampai selesai. Kita lihat penampakan dari topologinya. Jadi dari internet masuk ke router kita dengan IP 10.10.10.1 dan di router kita dikonfigurasi 10.10.10.254.24/24. Setelah masuk router kita akan membuat sebuah service hotspot yang digabungkan dengan server radius dan digabungkan lagi dengan service server user manager. Kemudian baru didistribusikan ke customer lewat wireless. Oke, sekarang kita lanjut ke settingannya. Kita masuk ke Winbox. Login admin, password kosong, default. Nah, di seri ini kita langsung diminta mengganti password kita. Kita ganti 1234. Kemudian kita keluar dari Winbox dan login kembali dengan password yang baru. Passwordnya sudah kita ganti dengan 1234. Oke, kita sudah masuk dengan password baru. Ini adalah settingan default. Selanjutnya saya akan menandai interface saya. Ini interface 3 supaya tidak bingung. Saya ganti dengan nama interface internet, Ether 3 internet. Kemudian yang Ether 4 kita tambahi lokal karena interface ini mengarah ke laptop kita.
Kemudian kita akan setting IP address untuk interface yang telah kita bikin tadi. 10.10.10.254/24 saya pasang di interface interface yang mengarah ke internet sesuai dengan topologi tadi. Kita pasang gateway-nya juga 10.10.10.1 play, oke. Kita akan setting juga NAT, ini setting konfigurasi basic ya. Yang belum jelas bisa cari video-video kita yang lalu tentang konfigurasi basic. Action masquerade, oke. DNS kita kasih DNS publik saja 8.8.8.8. Kita centang allow remote request, klik OK. Sampai sini setting basic sudah selesai dan kita akan coba ping ke internet untuk mengetahui apakah router kita sudah terkoneksi dengan internet apa belum. Ping ke google.com. Sudah terkoneksi, replay, artinya router kita sudah ada internetnya. Sekarang kita akan mengkonfigurasi interface yang mengarah ke local area. Kita kasih IP address, katakanlah 192.168.0.1/24, ini gateway-nya. Kemudian kita juga akan memasang DHCP server ke arah lokal karena laptop kita setting otomatis, tidak menggunakan IP static. Next, selesai. Kita tunggu sampai laptop kita sudah mendapat koneksi internet. Sudah mendapat internet. Sekarang kita akan konfigurasi yang lainnya lagi. Kita akan masuk ke menu bridge. Kita akan bikin sebuah bridge untuk service hotspot kita. Kita kasih nama bridge kita bridge hotspot. Kemudian kita akan men-set up server hotspotnya di interface bridge tadi. Ke interface hotspot, IP-nya default aja, dan selesai. Kita sudah mempunyai sebuah server hotspot. Dan karena hotspot kita akan dikombinasi dengan server radius, maka pada server hotspot profile di tab radius kita centang yang use radius. Klik OK. Setelah selesai, kita akan men-setting service radiusnya. Di tab general di radius, service-nya kita centang hotspot. Kemudian address-nya kita bisa isikan IP address yang ada di router kita. Bisa 10.10.10.254 atau karena server hotspot dan server radius berada dalam satu router, satu mesin, kita bisa menggunakan IP lokal 127.0.0.1. Secret kita kasih saja 1122. Klik OK. Di sini kita sudah mengkonekkan server radius kita dengan hotspot. Nah, kita akan men-setup user manager-nya. Tapi karena kita belum punya paket user manager, maka kita harus download dulu di mikrotik.com. Kita lihat dulu tipe router kita dan versi OS router kita. Kemudian kita akan download sesuai dengan data yang ada di atas tadi. Tab software. Kita cari karena sudah
Ada versi 7, kita cari ke bawah. Dari 6492 punya saya, dan tipenya MIPS B. Kita download ekstra paket. Selesai download, kita pindahkan file yang telah di-download tadi ke folder khusus supaya tidak bingung. Dan kemudian diekstrak karena masih berbentuk zip. Nah, di situ banyak paket-paket yang ada. Kita cari nanti paket user manager. Kita tutup dulu semua biar nggak bingung. Nah, kita cari paket user manager. Untuk selanjutnya kita akan melakukan drag drop ke router kita. Klik user manager, kita drag drop ke router. Setelah selesai, router akan kita reboot supaya menginstal paket yang baru. Kita reboot sistem. Kita cek user manager sudah terinstall di paket kita. Sekarang kita akan men-setting user manajernya. User manager akan kita setting di browser. Kita buka browser kita. Kita ketikkan IP gateway lokal karena kita nyetingnya dari laptop 192.168.0.1/user manager. Userman. Default login admin password kosong. Nah, kita sudah berada di dalam konfigurasi user manager. Pertama kali yang harus disetting adalah routernya, karena di sini kita akan mengkonekkan router kita dengan server user manager. Kita daftarkan router kita, nama, katakanlah hotspot, nama boleh bebas, tidak terikat, IP address 127.0.0.1 sesuai dengan yang dikonfigurasi di server radius tadi. Share secret 1122 harus sama dengan yang di server radius. Setelah itu kita akan set profilnya, limitasi dulu. Tambahkan limitasi katakanlah 1 jam. Rate limit katakanlah kita kasih traffic 1 mega. Kita batasi kecepatannya 1 mega dan nah, kita baru bikin profil baru. Profilnya profil 1 jam. Valid dalam 1 jam. Kita tambahkan limitasi baru sesuai dengan yang kita bikin tadi. Nah, sekarang sudah terkombinasi di profil, rate limit, dan semua settingan yang ada di limitation tadi. Kemudian kita akan save profilnya. Kemudian kita akan bikin user baru, bisa satu-satu seperti ini. Katakanlah user test, passwordnya test. Profilnya 1 jam. Add. Atau kita juga bikin
banyak sekaligus. Contohnya ini kita bikin 5. Username like sepanjang passwordnya dan kita kasih 33 aja. Nah, sudah terbentuk. Generate, bisa kita generate ke voucher. Ini sudah terbentuk secara otomatis 5 buah username yang bisa kita pakai login. Nah, sampai di sini setting dasar user manager sudah selesai. Kalau kita lihat di server radiusnya ada satu poin yang di accept. Ini adalah server user manager kita. Sekarang kita akan mengkombinasi wireless yang mengarah ke customer. Kita setting standar wireless. Bagi yang belum tahu, silahkan cek videonya di link di atas. Kita kasih SSID, katakanlah router test. Standar aja, apply. Oke. Kemudian wireless-nya kita masukkan ke bridge hotspot. Supaya yang terkoneksi ke wireless nanti akan mendapat service hotspot. Kalau sudah, sekarang kita enable. Settingan sudah selesai, saatnya kita akan mencoba mengetesnya dengan menggunakan HP. Bentar, saya cari HP saya dulu. Kita buka settingan wirelessnya di HP. Kemudian kita konekkan wirelessnya, wifi-nya dengan wifi router yang telah kita bikin tadi, yaitu router test. Kita konekkan, mendapat alamat IP, terhubung, tapi tidak ada internet. Nanti kita akan otomatis diredirect di halaman loginnya Mikrotik. Loginnya kita bisa pakai username yang dari user manager tadi. Contoh tes atau passwordnya tes. Atau bisa menggunakan username yang kita generate secara banyak tadi. Kita ambil contoh GGI, passwordnya kita buka dulu. Password Z9D. Kemudian kita klik OK. Maka HP sudah terkoneksi dengan internet hotspot yang ada di router kita dengan menggunakan service user manager. Kemudian kita coba tes koneksinya. Kita akan buka internet di HP kita. Kita akan buka YouTube. Dan kita sudah berhasil connect internet. Dan kita akan coba buka satu video. Berhasil. Kalau kita cek di server hotspot kita, di tab aktif, maka akan sudah terbaca satu user aktif di sini. User yang dari user manager. Dan kalau kita lihat di limitasinya, kita coba cek di queue. Karena tadi di user manager kita sudah membatasi secara otomatis queue di 1 Mbps.
dan secara otomatis akan muncul di QSimple itu limitasi 1 Mbps. Dan apabila sudah mentok, maka akan berwarna merah seperti biasa. Saya kira sekian yang dapat saya bagikan hari ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik like jika Anda menyukai video ini, dan subscribe apabila Anda membutuhkan banyak referensi settingan-settingan mikrotik, karena kita akan selalu membagikan settingan-settingan yang kita tahu, yang kita dapatkan di pekerjaan sehari-hari untuk membantu Anda yang baru belajar mikrotik. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.